Mutiara Sunnah, Maktab Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita karunia demi karunianya, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali mengkaji sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajil Qasidin, yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 689 Hijriyah. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada pembahasan Fasal Tahsinu Qiraatil Quran wa Fahmu Ma'ani, fasal tentang memperindah bacaan Al-Quran dan juga memahami makna-maknanya. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan juga sifat-sifatnya yang mulia, agar berkenan memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, agar kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, sehingga hal itu menjadi amalan soleh kita yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Para kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita melanjutkan pembahasan kita. Di sini beliau menyampaikan suatu pembahasan masih yang berkenaan dengan bacaan Al-Quran, yaitu tahsinu qiraatil Quran wa fahmu ma'ani. Bisa dilihat di situ, yaitu memperindah bacaan Al-Quran dan juga memahami makna-maknanya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, yang bukanlah dari golongan kami siapa-siapa yang tidak memperindah dalam bacaan Al-Qur'annya. Maka seseorang yang memiliki, yang dapat membaca Al-Qur'an, hendaknya membacanya dengan baik. Membacanya dengan baik, dia memperindah bacaannya, karena bacaannya tersebut itu didengarkan oleh para malaikat. Para malaikat mendengarkan apa yang dia baca, di tempat yang sempit, di tempat tersendiri, tapi bukannya dia sendiri di situ, tapi para malaikat mendengarkan bacaan yang dia baca, baik itu di malam hari, baik itu di siang hari, baik itu di pagi hari.
maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menganjurkan kepada kita agar memperindah bacaan kita ketika membaca Al-Quran. Bukan kita membaca dengan malas, bukan kita membaca dengan tidak memperhatikan makharijul huruf, bukan kita membaca dengan tidak memperdulikan tajwidnya misalkan dan lain sebagainya. Maka kita dituntut untuk memperhatikan bacaan kita, memperindah bacaan kita. Maka di sini beliau menulis yaitu tahsin qiraatil Quran, memperbaiki, memperindah bacaan Al-Quran, dan bukan hanya membaca, tapi kita juga harus memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena itulah memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentadabburi Al-Quran. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya, kitab yang telah kami turunkan kepada dia, pada Nabi Muhammad SAW, yaitu mubarak. Ya, kitab yang diberkahi. Ya, seseorang akan diberkahi ketika dia berkecimpung dengan Al-Quran. Ketika hidupnya senantiasa ya bersambung dengan Al-Quran, maka dia akan diberkahi, akan sangat banyak kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, ya, agar mereka memahami, mentadaburi, ya, dapat mengaplikasikan Al-Quran tersebut di kehidupan sehari-harinya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berfikir mereka ingat, ya, mereka ingat dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai pengingat. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran. Maka itu sudah cukup sebagai pengingat kita, sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Dan itu memang tujuan Al-Quran diturunkan kepadanya, agar kita bertadabburi Al-Quran tersebut, dan juga agar kita mengingat dan mendapatkan pelajaran, ya, mendapatkan ibrah, mendapatkan tadakkur, ya, mendapatkan pelajaran dari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan wa yustahabbu tahsinul qiraah, dan disunahkan memperindah bacaan Al-Quran. Ya, memperindah bacaan Al-Quran, yaitu kita benar-benar memperhatikan makharijul huruf, kita memperhatikan tajwidnya dan lain sebagainya. Ya, kita dengan baik membaca Al-Quran tersebut, bukan dengan asal-asalan, ya, bukan dengan memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang. Kita ganti makharijul huruf, ya, tidak pada tempatnya, padahal kita mampu, ya, untuk mendatangkan itu, ya, kita mampu. Maka itu adalah sesuatu yang tidak dianjurkan. Tapi yang dianjurkan adalah kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang dianjurkan, memperindah bacaan Al-Quran. Seperti yang tadi disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza lam yakun hasanas saut hasanahu mastata'. Dan apabila dia bukan orang yang memiliki suara yang indah, ya, dia bukan seseorang yang memiliki suara yang indah. Maka suara yang indah itu ada yang didapatkan memang dari lahir, ya, seperti itu suaranya indah. Ada juga yang didapatkan dengan melatih diri, ya, melatih diri. Ini ketika dia sudah melatih tapi tidak kunjung mendapatkan suara yang indah, dan dia juga dari kecil tidak memiliki suara yang indah misalkan, ya, tidak dari A dan juga tidak dari B. Maka apa yang dilakukan? Maka beliau mengatakan hasanahu mastata'. Maka dia memperindahnya sesuai dengan kemampuan dia, ya, sesuai dengan kemampuannya. Yang penting dia tidak membaca asal-asalan, ya, dia sudah membaca sesuai dengan kaidah yang ada dalam bacaan Al-Quran. Fa ammal qira'ah bil alhan, ya, adapun membaca dengan lahan, ya, dengan irama-irama yang dibuat-buat, ya, irama-irama yang dibuat-buat, artinya dengan irama-irama tersebut dia membuat-buat, sehingga apa? Sehingga dia memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang.
Dan juga dia merubah makharij karena dia punya suara indah, kemudian dia membaca dengan lahan, dengan dibuat-buat bacaan tersebut. Ya, padahal dia mampu untuk mendatangkan sesuai dengan kaidah, tapi karena dia memang ingin membuat-buat bacaannya, ya, ingin membuat-buat bacaannya, maka seperti ini apa? Faqad karihaha as-salaf. Maka perbuatan seperti ini itu dibenci oleh para salaf rahimahumullahu taala jami'an. Dan biasanya para salaf ketika menyebutkan, ya, al-karahah, ketika menyebutkan bahwasanya hal itu saya benci, ya, apabila dilakukan seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan lainnya dari ulama para salaf rahimahumullahu taala jami'an, maka yang dimaksud oleh mereka adalah pengharaman, ya. Yang dimaksud oleh mereka adalah pengharaman. Dan salah satunya adalah ini, ya, disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bisa jadi maknanya di situ adalah pengharaman, bisa jadi adalah makruh, ya, sesuatu yang dibenci. Ya, sesuatu yang dibenci. Kemudian yang selanjutnya, di antara hal yang disunnahkan juga adalah di sini wa yustahabbul israru bil qiraah, dan disunnahkan juga seseorang melirihkan suaranya, ya, melirihkan suaranya, memelankan suaranya. Ketika membaca Al-Qur'an dia baca dengan biasa, ya, dia baca dengan lirih, ya, tidak keras, ya, tidak keras bacaan tersebut, tapi dia baca dengan pelan, ya, dengan suara yang lirih. Faqad jaa fi hadis, dan telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi. Apa di situ dikatakan? Fadlu qiraatis sir, keutamaan membaca Al-Qur'an dengan lirih. Ala qiraatil alaniyah, di atas bacaan Al-Qur'an dengan suara yang jelas, ya, suara yang terang. Ka fadli shadaqatis sir ala shadaqatil alaniyah, sebagaimana keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi atas sedekah secara terang-terangan, ya. Sebagaimana sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Ya, kita berbicara tentang manakah yang lebih baik di antara keduanya. Kita katakan dua-duanya baik, ya. Kita katakan dua-duanya baik. Baik itu sedekah secara sembunyi-sembunyi, baik itu sedekah secara terang-terangan, dua-duanya baik. Ya, adapun masalah ketika sedekah, ya, terang-terangan dia nggak ikhlas dan sebagainya, itu kita tidak tahu. Itu urusan seseorang yang bersedekah tersebut antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, ya, sebagai manusia tidak tahu isi hati seseorang. Maka kita katakan bahwasannya sedekah, ya, dengan sembunyi-sembunyi ataupun sedekah dengan terang-terangan, dua-duanya baik. Tapi kalau kita membahas tentang manakah yang lebih baik, manakah yang lebih utama, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Jikalau kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ya. Dan jikalau kalian menyembunyikan sedekah-sedekah kalian dan kalian memberikan kepada orang-orang fakir, maka kata Allah fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Ya, lebih baik, karena khair itu akhir. Ya, lebih baik. Jadi bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik, ya, daripada bersedekah dengan terang-terangan. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan lirih itu bagaikan seseorang yang bersedekah dengan sembunyi, dan seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan terang-terangan, ya, dengan suara yang dikeraskan, itu bagaikan seseorang yang bersedekah, ya, dengan terang-terangan. Maka kita katakan bahwasannya membaca Al-Qur'an dengan lirih itu lebih baik, ya, lebih baik. Ini secara kaidah awal, ya, secara kaidah awal, maka membaca Al-Qur'an dengan lirih itu lebih baik daripada seorang yang baca Al-Qur'an dengan bacaan yang keras, dengan bacaan yang lantang. Sebagaimana sedekah tadi. Tapi di sini yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan dalam membaca secara lirih tersebut, bukan dibaca yang dalam hati misalkan, karena itu bukan membaca. Ya.
Seseorang tidak dikatakan membaca apabila dia membaca dalam hati, ya. Itu bergumam, yaitu bukan dikatakan membaca. Membaca artinya dia menggerakkan lisannya. Ada bacaan, ya, dapat didengarkan. Maka di sini beliau mengatakan illa annahu yambaghi an yusmi'a nafsahu. Tapi yang perlu diperhatikan, ya, diperhatikan sudah sepantasnya dia memperdengarkan dirinya. Artinya dia mendengarkan apa yang dia ucapkan, bukan apa yang ada dalam hatinya. Ya, bukan apa yang ada dalam hatinya. Adapun apa yang ada dalam hatinya, dia tidak mendengar, apalagi orang yang ada di sampingnya pun tidak mendengar. Ya. Maka yang dimaksud dengan suara yang lirih di sini adalah seseorang bisa mendengarkan apa yang dia baca. Seminimal-minimalnya dia bisa mendengarkan apa yang dia baca. Adapun ketika tidak, ya, dia sendiri tidak bisa mendengarkan apa yang dia baca, maka bukan itu yang dimaksud, ya, bukan itu yang dimaksud dengan qiraah bisir, ya, qiraatus sir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini secara umum seperti itu, ya, secara hukum awal seperti itu. Kemudian poin yang selanjutnya di sini belum menyampaikan wala ba'sa bil jahar fi ba'dil awqat. Dan boleh, ya, boleh seseorang mengeraskan suaranya, ya, mengeraskan bacaan Al-Qur'annya di waktu-waktu tertentu. Ya, di waktu-waktu tertentu li maksudin sahih. Karena ada suatu maksud tertentu yang dia inginkan dan maksud tersebut dibenarkan dalam syariat. Ya, dibenarkan dalam syariat. Seperti apa? Ya, di sini yang pertama adalah li tajwidil hifad. Ya, seseorang memperbaiki bacaannya. Ya, seseorang memperbaiki hafalannya. Karena seseorang, ya, salah satu di antara cara, ya, seseorang itu ketika menghafalkan Al-Quran, salah satu di antara cara agar dia bisa menghafalkan adalah dengan dia mengeraskan hafalannya. Ya, mengeraskan hafalannya, mengeraskan apa yang dia baca. Itu salah satu di antara cara. Ya. Agar juga lisannya terbiasa, ya, dengan membaca, ya, perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran, ya, agar dia terbiasa. Dan nantinya dia juga kalau berbicara bahasa Arab, ya, dia bisa juga membacakan, ya, bahasa Arab tersebut. Dan khususnya dalam Al-Quran, ya, khususnya dalam Al-Quran, agar lidah dia tidak kaku. Ya, seseorang kalau seandainya dia diam-diam saja atau berbicara atau membaca Al-Quran tersebut dengan suara yang lirih, ya, tidak semuanya terkeluarkan, gitu, ya. Ya, tidak semuanya terkeluarkan. Potensi-potensi tersebut masih tersembunyi. Tapi ketika dia mengeraskan bacaannya, maka akan keluar semuanya sudah. Ya, akan keluar semuanya bacaan-bacaan yang baik tersebut. Maka dengan memperbaiki hafalan tersebut, maka dia boleh untuk mengeraskan suaranya. Ini adalah tempat-tempat tertentu yang dibolehkan, ya, seseorang. Au liyasrifa an nafsihil kasal. Ini yang selanjutnya, ya, di antara bolehnya seseorang membaca dengan keras adalah untuk menolak dari dirinya kemalasan, ya, kemalasan dan juga rasa tidur, ya. Pingin tidur, maka salah satu di antara cara agar dia menolak rasa ngantuk tersebut, agar menolak rasa tidur tersebut dan juga rasa malas tersebut adalah dengan mengeraskan bacaan, ya, dengan mengeraskan bacaannya. Ya, ini adalah cara seseorang untuk menghilangkan, ya, untuk menghilangkan rasa ngantuknya tersebut atau rasa tidurnya tersebut dengan mengeraskan bacaannya. Atau yang ketiga adalah liyuqidha al-wusnan, ya, liyuqidha al-musnan, agar untuk membangunkan orang yang ngantuk, ya, untuk membangunkan orang yang ngantuk. Jadi orang yang ngantuk ini temannya, misalkan dia melihat temannya yang lain ngantuk, maka dia bisa mengeraskan, ya, dia bisa mengeraskan bacaan Al-Quran agar temannya tersebut tersadarkan dari ngantuknya. Al-wusnan itu adalah awal-awal rasa ngantuk. Jadi seseorang bukan tidur pulas, tapi dia di awal-awal rasa tidurnya itu rasa ngantuk. Maka temannya yang melihat hal tersebut, maka dia pun dengan sigap, ya, untuk membacakan Al-Quran tersebut dengan keras. Maka itu dibolehkan. Kemudian beliau mengatakan fa amma hukmul qiraati fis salat, ya, adapun membaca Al-Quran pada saat salat, ya,
bacaan Al-Quran pada saat sholat, dan juga kadar apa yang dia baca ketika sholat fardu, ya, kadar apa yang dia baca ketika sholat fardu, apakah dia membaca surat-surat pendek, atau dia membaca surat-surat pertengahan, atau dia membaca surat-surat yang panjang, dan lain sebagainya. Apa yang dia baca ketika, ya, sholat fardu tersebut. Wa maudhi'ul jahri wal israr, ya, dan juga di manakah dia membaca dengan dikeraskan, dan juga di manakah dia membaca dengan apa? Dilirihkan. Maka di situ ada tempat-tempatnya. Fadzalika ma'rufun masyhurun fi kutubil fiqh. Maka itu sudah dijelaskan, ya, dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab fikih. Karena pembahasan kita ini adalah pembahasan yang berkenaan dengan hati, ya. Pembahasan yang berkenaan dengan hati, ya. Pembahasan yang berkenaan dengan hukum-hukum fikih, ya, dijelaskan dalam kitab-kitab fikih secara terperinci. Maka seseorang membacanya, ya, membaca kitab-kitab tersebut, ya, jikalaukan memerlukan hal tersebut, yaitu penjelasan secara rinci tentang masalah-masalah ini. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan, wa man kana indahu mushaf, dan barang siapa yang memiliki mushaf, ya, memiliki mushaf, ya, Quran itu, ya, dikatakan mushaf, lembaran, ya, mushaf yang sudah dicetak dan lain sebagainya. Yang bagilahu an yaqra'a fihi kulla yaumin ayatin yasiratan, ya. Maka siapapun yang memiliki Al-Quran, maka sudah sepantasnya dia membaca pada setiap hari ayat-ayat, ya, ayat-ayat yang mudah, li alla yakuna mahjura, agar Quran tersebut, ya, Quran yang tidak ditinggalkan, ya, bukan hanya Al-Quran tersebut menjadi pajangan di dalam rumahnya, tapi benar-benar Al-Quran ini, mushaf ini adalah sesuatu yang dibaca, sesuatu yang dapat mendatangkan pahala, sesuatu yang dapat mendatangkan keberkahan dalam kehidupannya. Ya, bukan hanya mushaf yang dibiarkan di lemari, mushaf yang dibiarkan begitu saja terbengkalai, ya, berdebu dan lain sebagainya, bukan. Tapi hendaknya dia membaca mushaf tersebut, dia buka lembaran-lembaran mushaf tersebut, dia baca ayat-ayat, ya, dia baca ayat-ayat yang semampunya. Ya, kenapa kita mampu, ya, untuk membuka HP kita mampu untuk membaca status-status misalkan, ya, di media-media sosial kita, tapi kenapa ketika berbicara tentang Al-Quran, kenapa kita masih enggan? Kenapa kita masih malas untuk membaca Al-Quran? Tidak memberikan porsi waktu kita untuk Al-Quran? Maka ini sebuah adalah pertanyaan, ya, yang kita sendiri yang bisa menjawabnya. Kenapa dan kenapa dan kenapa? Dengan berbagai alasan, ya, kita mengutarakan alasan. Ya, kenapa untuk kalamullah, untuk firman Allah Subhanahu wa taala kita tidak berikan porsinya? Ya, padahal untuk hal yang lain, untuk hal-hal yang kurang bermanfaat kita mampu. Tapi kenapa kepada hal yang sangat bermanfaat kita tidak memaksimalkan? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesehatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita umur. Ya, kenapa kita tidak menggunakan hal tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat? Maka ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Maka di sini beliau mengatakan siapa saja yang memiliki mushaf, ya, yang memiliki mushaf, hendaklah dia baca, dia buka. Ya, bukan hanya sebagai pajangan, bukan hanya sebagai koleksi, ya, Quran-Quran tersebut bukan hanya koleksi, tapi dia baca. Ya, dia baca terjemahannya, dia tadabburi ayat-ayatnya. Kemudian beliau mengatakan, wa yanbaghi litalil Qur'anil 'azim an yanzura kaifa latafallahu ta'ala bi khalqihi fi isali ma'na kalamihi ila afhamihim. Dan sudah sepantasnya bagi orang yang membaca Al-Qur'an, ya, orang yang baca Al-Qur'an yang diagungkan ini, hendaknya dia memperhatikan, hendaknya dia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat-sangat lembut kepada hamba-hambanya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengajak mereka, ya, berdiskusi. Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat-sangat sayang kepada para
hamba-hambanya tersebut fi isali ma'ani kalamihi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan makna-makna yang ada dalam perkataannya kepada pemahaman-pemahaman mereka. Ya. Maka dia harus tahu itu, ya, dia harus tahu itu, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat menyayangi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perumpamaan-perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perintah-perintah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita larangan-larangan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah-kisah yang telah lalu, ya. Kisah-kisah orang-orang yang telah lalu. Orang-orang tersebut kemana mereka? Ya, kemana mereka orang-orang yang telah lalu? Apakah mereka masih hidup? Ataukah mereka sudah meninggal? Apakah mereka, ya, masih berada dalam rumah-rumah mereka? Ataupun mereka sudah binasa? Ya, sudah hancur? Ya, sudah berada dalam kuburan-kuburan mereka? Sudah berganti masanya? Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah mereka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, hamba-hambanya yang mempercayai dan membenarkan rasul-rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Ya, apa yang Allah berikan pada mereka? Apa balasan yang Allah berikan? Apakah nikmat atau azab dan lain sebagainya? Allah sudah berikan. Allah sudah jelaskan hal itu dalam Al-Qur'an. Dan apa balasan juga bagi hamba-hambanya yang mendustakan para rasul-rasul tersebut, yang tidak mempercayai para rasul-rasul tersebut, yang mengolok-ngolok para rasul tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasiru fil ard, ya, maka berjalanlah kalian di atas permukaan bumi, fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana, apa yang terjadi, apa akibat orang-orang yang mendustakan para rasul, ya. Padahal sudah jelas di depan mata mereka kebenaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan mukjizatnya, ya, kepada para rasul-rasul tersebut agar, ya, orang-orang yang berada di zamannya mereka mempercayai dan membenarkan, ya. Dan hal itulah, ya, yang harus kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, ya. Dan kami tidaklah mendolimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin." Dan Allah tidaklah menginginkan kezaliman bagi seluruh alam. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, ya. Dan tidaklah Rabbmu itu zalim, ya, terhadap seluruh hambanya, tidak. Tapi hamba mereka sendirilah yang berbuat zalim kepada diri mereka masing-masing. Maka ini kita harus memahami, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu adalah sunnah-sunnah khaliyah, ya, sunnah khaliyah, apa yang sudah terjadi pada masa dahulu, agar kita yang sekarang yang hidup di masa ini mentadaburi, mempelajari, ya, mempelajari, ya, bagaimana kebenaran tersebut telah nampak, ya, tidak ragu-ragu lagi dengan kebenaran-kebenaran yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Maka itulah yang harus kita ketahui, ya, kita harus memahami hal tersebut, bagaimana maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya, maha pengasih lagi maha penyayang, maha lembut, sangat lembut kepada para hamba-hambanya. Dan kemudian beliau mengatakan wa an ya'lama annama yaqra'uhu laisa min kalamil bashar, ya, iya. Dan hendaklah dia mengetahui bahwasannya apa yang dia baca tersebut bukanlah perkataan manusia, ya, bukanlah perkataan manusia. Dan ini memang sudah jelas, ya, bagaimana Al-Quran tersebut merupakan kalamullah, ya, kalam yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita agungkan, ya, ini adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Wa an yastahdira 'azamatal mutakallim subhanahu wa yatadabbara kalamahu. Dan hendaklah dia menghadirkan bagaimana keagungan, ya, keagungan zat yang berbicara, ya, keagungan zat yang berbicara, subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya dia mentadaburi perkataan-perkataannya.
ya, mentadaburi perkataannya, ya, bagaimana seorang akan mendapatkan hikmah-hikmah, akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia baca daripada Al-Quran, dari semua sisi, dari semua ilmu-ilmu yang ada. Niscaya dia akan mendapatkan kebaikan tersebut ketika dia mentadaburi Al-Quran. Fa innat tadabbura huwal maqsud minal qiraah, karena sesungguhnya mentadaburi ini adalah maksud, ya, maksud utama seseorang membaca Al-Quran. Wa illam yahsul at-tadabbur illa bitirdadil ayah fal yuraddidha. Ya, kalau seandainya belum terjadi tadabbur juga, ya, kecuali dengan mengulang-ulang ayat, maka hendaklah dia mengulang-ulangnya. Ya. Ketika kita belum mentadabburi ayat tersebut, dan ketika kita mengulang-ulangnya maka terjadi tadabbur, maka di situ sudah ada, ya, contoh dari para salaf. Mereka mengulang-ulang ayat yang mereka baca agar mereka memahami, benar-benar mentadaburi, memahami, ya, dengan jelas apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tersebut. Faqad rawa Abu Dzar radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qama lailatan bi ayatin yuraddiduha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah, ya, bangun malam, kemudian beliau mengulang-ulangi ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, ya, surat Al-Maidah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, ya, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, ya, jikalau engkau mengadab mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Itu yang diulang-ulang terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar ada tadabbur di situ, ya, agar ada tadabbur, dan itu sudah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Enggak apa-apa meskipun hanya satu ayat di situ, ya, dijelaskan bahwasanya beliau mengulang-ulangi, ya, bacaan Al-Qur'an tersebut agar muncul yang namanya tadabbur, memahami Al-Qur'an. Wa qama Tamim ad-Dari bi ayatin wa hiya qauluh am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, di situ Tamim Dari, ya, beliau bangun malam kemudian mengulang-ulang, apakah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu mengira bahwasanya kita akan menjadikan mereka sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Maka terus diulang-ulang seperti itu. Apakah mereka mengira orang-orang yang berbuat keburukan, ya, kita akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mengulang-ulang itu terus. Wa kadzalika qama bihar Rabi ibn Khusaim lailah, dan juga Ar-Rabi, ya, ibn Khusaim, ya, juga mengulang-ulangi ayat tersebut. Ya, ayat tersebut di dalam satu malam, dalam qiyamul lail yang dilakukan oleh mereka para salaf rahimahumullahu taala jami'an. Ya, ini adalah contoh dari Nabi SAW dan juga para salaf, ya, bagaimana pentingnya mentadabburi Al-Qur'an. Kalau seandainya dengan membaca satu kali, ya, belum ada yang namanya tadabbur, maka boleh untuk mengulang-ulangi, ya, bacaan Al-Qur'an tersebut agar melekat, ya, melekat makna yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut, dan itulah yang diinginkan, maksud al-a'zam, ya, maksud yang utama dalam kita membaca Al-Qur'an, bukan hanya sekedar membaca tapi mentadaburi dan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maka di sini dikatakan wayam bagi litali, ya, dan sudah sepantasnya juga bagi orang yang membaca Al-Qur'an an yastawdiha min kulli ayatin ma yaliqu biha wa yatafahham dzalika, ya, maka hendaklah dia mencari penjelasan, ya, dari ayat yang dia baca, ya, dan dia memahami, meminta pemahaman, mencari pemahaman yang benar tentang ayat yang dia baca. Fa idza tala qaulahu ta'ala, maka apabila dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqas samawati wal ard, ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan seluruh langit dan seluruh bumi.
Ya, seluruh langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita di atas permukaan bumi ini ya, hanya butiran pasir, ya, butiran pasir di tengah jutaan manusia yang ada. Di tengah ya lautan yang sangat besar, di tengah ya bumi yang kita tidak berpijak kecuali hanya sedikit. Ya, kita nggak tahu mana ujung bumi, mana ya kemana ya kemana. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ya seluruh langit dan bumi. Maka apa yang kita apa perasaan kita ketika membaca khalaqas samawati wal ard? Maka falya'lam 'azamatahu wa yatalammah qudratahu fi kulli ma yarah. Maka hendaklah dia mengetahui bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanakah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di setiap apa yang dia lihat. Ya, di setiap apa yang dia lihat. Ya, jadi ketika dia melihat hal-hal yang indah, itu bukan hanya wah indah sekali ya, keren dan lain sebagainya, bukan. Tapi dia lebih daripada itu, ya, dia menyambungkan hal itu kepada Sang Khalik. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hal-hal yang indah ini. Ya, subhanallah, masya Allah, Allahumma barik. Ya, semoga Allah memberkahi. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Maka dia melihat hal itu dari sisi lain, ya, dari sisi lain. Ya, dia melihat bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan hal-hal yang indah, hal-hal yang indah untuk dipandang, hal-hal yang indah untuk didengar, ya, hal-hal yang indah untuk dirasakan. Subhanallah. Wa idza tala afara'aitum ma tumnun. Dan apabila dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian melihat? Ya, air mani yang mereka tumpahkan tersebut. Ya, jadi kita diciptakan dari air mani. Ya, khuliqa mim ma'in dafiq. Ya, dia diciptakan dari air yang muncrat seperti itu. Ya, khuliqa mim ma'in dafiq. Maka apakah mereka tidak melihat? Ya, bagaimana manusia ini diciptakan dari sesuatu yang hina. Ya, diciptakan dari sesuatu yang hina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu ya dengan sesuatu yang tertata rapi. Dan itu tidak mungkin, sesuatu yang kebetulan itu tidak mungkin. Ya. Ya, tidak mungkin. Apakah ya pulpen ini ya yang menempel pada alat ini, apakah ini tiba-tiba ada ataukah ada sesuatu yang menciptakan? Maka secara logis ya, akal kita mengatakan bahwasanya pulpen ini adalah sesuatu yang diciptakan. Maka sebagaimana itu ya, dengan segala ketelitian, segala keagungan ya, bagaimana manusia diciptakan dengan sangat-sangat detail. Ya, sangat-sangat detail. Beberapa subhanallah ya, subhanallah. Seseorang melihat pada dirinya sendiri. Falyatafakkar fi nutfah mutasyabihatil ajza. Ya. Bagaimana dia melihat di dalam nutfah tersebut, ya, di dalam air mani tersebut, ya, bagaimana ini nanti akan bercabang, ya, anggota-anggota tubuh yang ada pada diri manusia. Kaifa tanqasim ila lahmin wa 'azmin. Bagaimana ini nanti menjadi daging, menjadi tulang belulang. Ya. Apakah hal ini secara kebetulan ataukah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan? Maka manusia bisa berpikir. Manusia bisa menggunakan akal pikirannya. Wa iraqin wa asab, ya, kemudian saraf-saraf terbentuk, ya, dan lain sebagainya. Wa ashkal mukhtalifah min ra'sin wa yadin wa rijlin. Kemudian subhanallah menjadi bentuk-bentuk yang berbeda. Setiap kepala yang berbeda, yang tangan yang berbeda. Ya, dan juga rijl yang berbeda, kaki-kaki yang berbeda. Subhanallah. Ya, subhanallah. Setiap wajah yang berbeda. Ya, setiap manusia yang berjuta-juta ini dari zaman ya dulu sampai sekarang ya berbeda-beda. Summa ila ma dhahara fiha minas sifat asy-syarifah. Ya, kemudian apa yang nampak daripada sifat-sifat yang mulia dari diri manusia tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah manusia ini adalah baik. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap
Manusia yang dilahirkan itu dilahirkan di atas kefitrahan, yaitu dia menerima kebenaran, dia menerima agama Islam, dia senantiasa menerima hal-hal yang baik. Karena itu adalah memang fitrah manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia yang terlahir. Apa yang nampak dari diri manusia tersebut, ya, dari sifat-sifat yang mulia seperti pendengaran. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini bisa mendengar. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia bisa melihat, al-basar wal aql, dan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka akal. Ya, itulah yang membedakan antara dia dan hewan, ya. Sedangkan hewan tidak berakal, tapi manusia Allah Subhanahu wa taala berikan mereka akal agar dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, agar dia bisa, ya, membedakan, ya, mana yang hak dan mana yang batil. Di sini dia Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, pendengaran dia bisa melihat, dia bisa memilah dan memilih, dia memiliki akal, apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu semua. Wa ghair dzalik falyata'ammal hadhil ajaib, dan hendaklah dia, ya, memperhatikan, ya, keajaiban yang ada dalam dirinya sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun tubuh manusia ini secara rapi, secara terstruktur, ya, semuanya terstruktur secara rapi, tidak ada kebengkokan sama sekali. Ya, tidak ada kekurangan. Ya, bagaimana anggota tubuh ini sudah berjalan sesuai dengan tugas-tugasnya, ya. Antara anggota tubuh dan yang lainnya tidak bertabrakan, ya, dalam, tugas-tugasnya tersebut, dalam pekerjaannya tersebut. Semua berfungsi dengan normal. Apakah itu secara kebetulan ataukah sudah ada yang mengatur? Maka manusia bisa mengembalikan hal itu kepada akal pikirannya, ya. Kalau seandainya ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh manusia itu tercipta dari tangan-tangan manusia, ya, teknologi-teknologi yang tercipta ini dari tangan-tangan manusia, lalu, ya, ciptaan yang sangat-sangat indah ini, ya, ciptaan yang sangat detail, ciptaan yang sangat teliti, bagaimana mungkin tercipta dengan sendiri? Maka itu sangatlah, ya, sangat sombong ketika manusia mengatakan hal itu tercipta dengan sendirinya. Maka seseorang yang memiliki akal yang benar, akal yang selamat, ya, benar-benar hal itu akan mengkerucutkan pikiran dia kepada sang Khalik, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaklah dia memahami hal ini. Apakah kalian tidak melihat, ya, air mani yang kalian keluarkan tersebut, yaitu menjadi asal usul ciptaan kalian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari air mani tersebut menjadi manusia-manusia dengan struktur yang sangat sempurna tadi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir, ya. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir bagaimana manusia ini, ya, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa, tinggal dia mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah. Sebagaimana dia tercipta dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggal mengikuti jalannya, alur dalam hidupnya. Allah sudah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran, ya. Dan di situ sudah disampaikan kebenaran, maka sudah jelas mana yang hak dan namanya batil, maka tinggal dia mengikuti alur jalan hidupnya tersebut, sehingga nanti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali yang baik, ya, kembali yang husnul khatimah. Insyaallah, ya, kita cukupkan di sini. Ya, insyaallah kita akan teruskan, ya, pada kesempatan yang lain biidznillah subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya bagi kita semua, ya, sehingga kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkokohkan kita di atas keimanan, di atas ilmu yang bermanfaat, di atas amalan soleh. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.